Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial kasus PT Jaya Tama Part 2. Kali ini kita akan masuk ke tutorial pengerjaan kasus PT Jaya Tama Part 3. Kita sudah masuk kepada memasukkan transaksi di bulan Desember. Baik, yang pertama kita coba lihat transaksinya dulu. Yang pertama, bukti kas keluar, keterangan untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Kita mengeluarkan kas lebih dari dana kas kecil ya ini. Kita kerjakan di menu mayupnya dari menu banking, mengeluarkan uang ya, banking, spend money, seperti itu. Nonaktifkan dulu teks inklusifnya. Kita masukkan nomor ceknya tadi adalah 01 BKK, lalu tanggalnya adalah 1 Desember 2021. Jumlah yang dikeluarkan adalah 31.250.000. Kemudian memonya kita masukkan pembayaran beban gaji karyawan bulan November 2021. Pada kolom account ini kita isikan accrued expense ya dengan kode 2, karena ini adalah membayar hutang beban di bulan November, hutang beban gaji ya. Kita Ctrl R, ini bunyi jurnalnya, accrued expense di debit, cash in bank di kredit 31.250.000. Kalau sudah oke, di record seperti itu. Selanjutnya transaksi yang kedua, yaitu bukti kas masuk untuk pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November 2021. Jadi ada piutang karyawan yang kita terima di bulan November, menerima uang ya dari banking, receive money. Nonaktifkan teks inklusifnya, masukkan ID-nya tadi 01 BKM, lalu tanggalnya 2 Desember 2021. Amount receive, jumlah yang diterima 1.875.000. Lalu memonya kita masukkan pelunasan piutang karyawan bulan November 2021. Di kolom akunnya ini sebenarnya piutang karyawan ya, tetapi di sini ditampung pada kelompok other receivable, piutang lain-lain. Jadi kita masukkan akunnya other receivable. Coba kita CTRL-R, Ctrl R. Nah, menerima uang cash in bank di debit 1.875.000, other receivable di kredit 1.875.000. Kalau sudah di OK, lalu di record. Kita masuk ke transaksi yang ketiga, dokumen 3, bukti kas keluar. Jadi ini nanti kita mengeluarkan kas ya untuk pelunasan hutang dagang atas pembelian kredit tertanggal 23 November 2021 sebesar 316.098.750. Oke, mengeluarkan uang untuk membayar hutang. Mengeluarkan uang untuk pembayaran hutang berarti dari menu purchase, pay bill, membayar tagihan. Kita masukkan supplier kita adalah PT Andara. Cek numbernya adalah 02 BKK, lalu tanggalnya adalah 4 Desember 2021. Amount di sini isikan jumlah yang kita keluarkan 316.098.750. Kemudian pada kolom amount applied-nya kita klik di sini yang dilunasi seperti itu. Di sini kita mendapatkan potongan ya, diskon. Kita lihat Ctrl R-nya. Nah, ini ada purchase diskon. Potongan pembelian 8.887.500. Nah, ini ada VAT-nya ya, PPN-nya, nanti VAT-nya ini kita hilangkan. Kalau sudah di OK,
lalu record, print letter. Nah, untuk menghilangkan VAT atau pajak yang mengikuti diskon tadi, kita buka transaction jurnalnya, lalu tanggal jurnalnya kita mulai 1 Januari 2021 ya. Kita pilih all. Nah, di sini kita buka yang PJ Purchase Journal yang kedua ini untuk PT Andara. Ini kan ada value added tax-nya ya. Kalau purchase diskon, potongan pembelian kan tidak kena pajak ya. Jadi ini dibuka akunnya, dibuka jurnalnya. Teks di sini VAT kita ganti NT seperti itu. Kalau sudah di OK. Nah, sudah bisa terlihat di sini pajak yang tadi ada di sini ya, sudah tidak ada lagi. Kalau sudah di close. Jadi untuk dokumen 3, 2 langkah pengerjaan. Yang pertama membayar hutang dagang, melunasi hutang, lalu menghilangkan VAT pada purchase jurnalnya. Oke, kita masuk jurnal yang keempat, masuk ke bukti dokumen yang keempat. Nih, PT Jaya Tama voucher kas kecil, ini pengeluaran kas kecil ya untuk pembelian perlengkapan sebesar ini 1.218.750. Baik, kita masukkan ke mayupnya. Mengeluarkan kas kecil dari banking, spend money. Nah, karena kas kecil pay from account-nya ini kita buka, kita ganti petty cash use account. Jadi karena kas kecil jangan lupa untuk mengganti ini menjadi petty cash. Lalu kita masukkan nomor ceknya 01 garis miring VKK. Tanggalnya adalah 5 Desember 2021. Amount di sini jumlah yang dikeluarkan 1.218.750. Memonya untuk pembelian perlengkapan. Nah, pembelian perlengkapan itu perlengkapan office supplies berarti. Nah, ini office supplies 1302, lalu di use account. Kita lihat Ctrl R dulu. Nah, jurnalnya sudah jadi. Office supplies di debit 1.218.750, petty cash di kredit. Kalau sudah benar di OK, lalu di record seperti itu. Masuk ke dokumen 5. Faktur ya ini, kopnya kita lihat ini PT kita, PT Jaya Tama. Berarti ini adalah faktur penjualan, masukkan transaksi penjualan ya. Oke, penjualan secara kredit di entry dari menu sales, enter sales, nonaktifkan teks inklusifnya, lalu layoutnya kita pilih item karena barang dagangan ya. Ini customernya kita masukkan toko lavender, customer. Invoice-nya nomor fakturnya adalah 71 garis miring PC. Tanggalnya 6 Desember 2021. Ship di sini kita masukkan kuantitasnya 20 unit. Ini untuk lemari pajang 1 dengan harga 5.687.500. Lalu ship yang kedua 18 unit. Ini untuk lemari pajang yang kedua dengan harga 8.312.500. Kita cocokkan harganya 289.712.500. Oke, CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Ya, di sini kita temukan cost of goods sold kita 188.125.000. Sudah oke, lalu di record seperti itu. Kemudian kita masuk ke dokumen 6. Bukti kas masuk. Nomor duit, kita menerima uang ya dari toko Armida untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November 2021. Menerima uang atas pelunasan piutang. Baik,
pelunasan piutang di entry dari menu sales receive payment ya, karena piutang itu dari penjualan, jadi dari sales receive payment. Kita masukkan customer kita toko Armida, ID-nya 02 BKM, tanggalnya 7 Desember 2021. Amount receive-nya yang diterima 244.773.375 rupiah. Nah, di sini kita klik di kolom amount applied, diklik ya. Nah, kita mendapat diskon karena faktur kita 29 November dibayar 7 Desember, dapat potongan ya. Lalu kita kontrol R ini. Nah, di sini sudah terlihat ada sales diskonnya, potongan penjualan. Tetapi di sini masih ada ikut VAT-nya, pajaknya. Nah, VAT out-nya nanti kita harus keluarkan ya ini, karena diskon penjualan ya, potongan penjualan nggak mendapatkan, nggak kena PPN gitu. Kalau sudah di oke dulu, lalu di record print letter seperti itu. Nah, untuk menghilangkan VAT out-nya, kita buka transaction journal seperti tadi ya, seperti purchase diskon, kita pilih all. Lalu kalau tadi purchase diskon kan di PJ, kalau sekarang di SJ, sales journal. Ini loh, kita mau membuang value edit text-nya ini dibuka anak panahnya, lalu VAT di sini kita ganti dengan NT supaya pajak atau VAT out kita nggak ikut gitu. Kemudian di oke. Nah, sudah hilang. Account receivable-nya di kredit, sales diskonnya di debit. Kalau sudah di close. Selesai sudah dokumen 6 untuk pelunasan piutang dari toko Armida. Kita masuk ke dokumen ke-7, nota kredit. Nah, nota kredit kepada toko Lavender. Ini berarti retur penjualan. Wah, ini langkahnya perlu hati-hati nih. Oke, retur penjualan ya. Karena di PT Jayatama itu menyediakan akun sales retur, maka nanti retur penjualannya tidak boleh masuk ke sales of merchandise, harus masuk ke sales retur. Nah, langkahnya kita masuk linknya dulu dari menu inventory, item list. Jadi di sini di barang kita buka satu, link iSell-nya ini kita masukkan sales return atau retur penjualan, use account, di oke. Begitu pula untuk barang LJ2P sales of merchandise-nya kita ganti sales return. Seperti ini posisinya sales return ya. Kalau sudah oke. Itu tadi meminjam link penjualan untuk memasukkan jurnalnya ke sales retur. Langkah yang kedua, kita masukkan jurnal penjualannya, retur penjualan dari menu sales, enter sales, nonaktifkan teks inklusifnya. Layout ini kita ganti item. Kemudian customernya adalah toko Lavender. Invoice-nya 01/NK, nota kredit ya. Date-nya tanggalnya 8 Desember 2021. Ship di sini barang yang dikembalikan kita entry dengan min 1 ya. Untuk barang pertama LJ1 dengan harga 5.687.500. Lalu ship yang kedua min 1 juga untuk barang LJ2 dengan harga 8.312.500. Kita cek dulu harganya 15.400.000. Oke, sudah benar ya kalau sudah di record. Langkah selanjutnya kita register dari pengurangan piutang ya, karena tadi dikembalikan jadi piutang kita dikurangi gitu. Sales register
buka kolom di sini return and credit ya. Nah, di sini sudah ada toko lavender. Kita tinggal klik apply to sale di sini. Apply to sale diklik. Masukkan ID-nya tadi 01 NK. Tanggalnya 8 Desember 2021. Nah, karena yang diretur adalah tanggal 6, maka amount applied yang diklik ya yang lurus dengan tanggal 6, yang tanggal 6, jangan tanggal 30 November ya, hati-hati di sini. Ctrl R untuk melihat jurnalnya, ini pengurangan piutangnya, account receivable, di debit dan kredit 15.400.000. Kalau sudah di record. Nah, seperti itu langkah ketiga. Sekarang kita kembalikan tadi link iSale-nya. Nah, mengembalikannya tadi kan di barang dagangan ya. Nah, itu menunya dari inventory, item list. Nah, ini buka lagi barangnya. Sales return ini kita kembalikan menjadi sales of merchandise, penjualan barang dagangan lagi, supaya nanti jurnal penjualannya tidak masuk ke sales return. Itu tadi kan karena ada return penjualan ya. Oke, lalu barang yang kedua juga sama, sales returnnya kembalikan ke sales of merchandise. Selesai sudah untuk transaksi dokumen 7 retur penjualan. Hati-hati ya, untuk retur penjualan ini langkahnya cukup rumit gitu. Selanjutnya untuk dokumen 8 ini kita lihat analisa, ini bukti transaksinya. PT-nya adalah PT Andara, bukan Zetama yang di posisi atas, berarti ini adalah faktur pembelian. Oke, faktur pembelian kredit ya. Kita masukkan pembelian kredit dari menu purchase, enter purchase. Teks inklusif seperti biasa dinonaktifkan. Layoutnya kita ganti item. Masukkan suppliernya PT Andara. Purchase ini nomor buktinya 124/AN. Tanggalnya 9 Desember 2021. Kalau penjualan itu di kolom ship. Nah, ini kalau pembelian di kolom bill. Kita masukkan kuantitas pembeliannya 24 unit untuk LJ1 dengan harga 4.065.000. 25 unit untuk barang yang kedua LJ2P dengan harga 5.940.000 seperti ini. Kita cek dulu harganya 270.666.000. Ctrl R. Oke, ini sudah insya Allah benar ya. Harga yang pertama 97.560.000, lalu merchandise inventory yang kedua 148.500.000. Kalau sudah di oke, lalu di record. Would you like to change tax code use? No, enggak ubah kode pajaknya ya, tetap pakai VAT. Oke. Kemudian masuk transaksi yang ke-9. Kita lihat dulu transaksi ke-9. Bukti kas keluar pembayaran angsuran utang bank dengan rincian angsuran pokok 9 juta, bunga pinjaman 4.950.000. Baik, kas keluar ya, ini lebih dari standar kas kecil, berarti dari menu banking, spend money. Kita masukkan nomor ceknya 03/BKK, tanggalnya adalah 10 Desember 2021. Mon jumlahnya yang dikeluarkan 13.950.000. Kemudian memonya adalah pembayaran angsuran utang bank. Akunnya, nah ini akunnya, kita kan melunasi utang bank loan ya, pinjaman bank, jadi akunnya bank loan. Jumlahnya hati-hati 9 juta. Nanti pada angka 13.950.000 itu kan beserta bunga pinjaman. Pokok pinjamannya hanya 9 juta.
Jadi bank loan-nya dimasukkan 9 juta, kemudian interest expense-nya ada beban bunga ya, interest expense pada nomor 9 ya. Use accounts-nya, interest expense-nya 4.950.000. Kita lihat jurnalnya. Bank loan di debit 9 juta, interest expense di debit 4.950.000. Lalu kita mengeluarkan cash in bank kita 13.950.000. Kalau sudah di oke, lalu di record. Selesai sudah transaksi dokumen 9. Lanjut ke dokumen 10. Voucher kas kecil. Ini pengeluaran kas kecil ya. Petty cash untuk pembayaran biaya iklan. Yuk kita masukkan dari menu banking, spend money karena mengeluarkan kas, spend mengeluarkan ya. Jangan lupa karena kas kecil, pay from account-nya harus diganti dengan petty cash. Lalu cek numbernya 02 PKK tanggal 11 Desember 2021. Amount yang dikeluarkan 625.000. Memonya kita masukkan pembayaran biaya iklan seperti ini. Biaya iklan itu apa akunnya? Advertising expense. Ini 1103. Lalu di use account seperti ini. Kita lihat jurnalnya. Advertising expense di debit, petty cash di kredit 625.000 rupiah. Kalau sudah oke, record seperti itu. Alhamdulillah selesai transaksi dokumen 10. Kita lanjut ke dokumen 11. Nih, dokumen 11 bukti kas masuk, berarti kita menerima uang ya dari pelunasan piutang atas penjualan tanggal 30 November. Pelunasan piutang. Piutang itu dari penjualan, berarti dari menu sales, receive payment. Lalu masukkan customer kita, toko lavender. ID-nya 03-BKM. Tanggalnya 13 Desember 2021. Amount receive jumlah yang diterima 228.112.500. Nah, ini yang dilunasi kan penjualan 30 November ya. Jadi yang amount yang diklik di kolom amount applied-nya ya yang tanggal 30 November seperti itu. Jangan yang 6 Desember. Nanti salah, jadi faktur yang ditutup yang tanggal 30 November. Kalau sudah di Ctrl R. Oke, cash in bank di debit, account receivable di kredit 228.112.500 rupiah. Kalau sudah di oke, lalu di record seperti itu. Kita masuk dokumen ke-12. Bukti kas masuk lagi, sama dengan tadi ya, bukti kas masuk untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan 20 November 2021. Pelunasan piutang dari sales, receive payment. Masukkan tokonya, ini beda toko ya, toko Marvelo, kalau tadi itu toko lavender. ID-nya itu 04-BKM tanggal 14 Desember 2021. Jumlah yang diterima 203.568.750. Lalu klik di kolom amount applied, jumlah yang dilunasi dari tanggal 20 November 2021. Ctrl R. Bunyi jurnalnya adalah menerima uang, berarti cash in bank di debit, account receivable di kredit 203.568.750. Kalau sudah di oke, lalu di record. Alhamdulillah selesai transaksi dokumen 13. Lanjut dokumen 13. Dokumen 13 faktur. Ini berarti
kopnya ini diperhatikan ya, perusahaan kita, berarti ini adalah transaksi penjualan nih, faktur penjualan. Kita masukkan di mayopnya. Karena transaksi penjualan berarti sales, enter sales. Customernya dimasukkan toko Marvelo. Lalu invoice-nya nomor 72 garis miring purchase journal PJ, tanggalnya 15 Desember 2021. Pada kolom ship diisikan jumlah barang yang dijual ya, 14 unit. Tap 5 juta, harganya 687.500. Lalu ship yang kedua 15 unit. Ini untuk barang yang kedua, lemari tipe 2 use item dengan harga 8.312.500. Kita lihat harganya 224.743.750. Kita cek jurnalnya. Oke. Ini cost of goods sold-nya ya, 145.973.050. Kalau sudah di oke, lalu di record. Nah, selesai sudah transaksi 13. Kita masuk ke dokumen 14. Dokumen 14 ya. Bukti kas keluar untuk pelunasan hutang atas pembelian kredit tertanggal 15 November 2021. Pelunasan hutang ya. Hutang itu timbul dari pembelian, berarti penyelesaiannya dari purchase. Pay bill. Masukkan suppliernya PT Dirama. Nomor ceknya 0404 garis miring BKK tertanggal 17 Desember 2021. Amountnya 299.343.750. Kemudian klik kolom amount applied-nya. Kita cek jurnalnya. Nah, mengeluarkan kas ya untuk pembayaran hutang, berarti account payable di debit, cash in bank di kredit 297.343.750. Kita oke, lalu di record. Alhamdulillah selesai dokumen 14. Masuk ke dokumen 15. Dokumen 15 ini untuk bukti kas keluar untuk pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November. Mengeluarkan biaya listrik, air, telepon, tapi nggak pakai kas kecil ini, lebih dari 2 juta. Oke, kita kerjakan dari menu banking, spend money. Check numbernya adalah 05 garis miring BKK. Tanggalnya 19 Desember 2021. Amountnya 2.625.000. Memonya untuk pembayaran listrik, air ya, dan telepon. Nah, akunnya ya otomatis biaya listrik, air, dan telepon. Ini ya, mana biaya listrik ini 6111 electricity, telephone, and water expenses di use account. Jurnalnya berbunyi electricity, telephone, and water expense di debit, kreditnya cash in bank 2.625.000. Kalau sudah di oke, lalu di record. Satu lagi ya, kita masukkan dokumen 16. Dokumen 16 adalah pembelian ya, ini PT-nya, ini di kopnya ini PT Dirama, bukan Jayatama. Fakturnya kopi, ya berarti ini transaksi pembelian. Pembelian dimasukkan dari menu purchase, enter purchase. Kita masukkan suppliernya PT Dirama. Nomor purchase-nya 089 garis miring DR. Tanggalnya
20 Desember 2021. Bilnya, unitnya 24 unit untuk lemari PC1 dengan harga 4.063.000. Barang yang kedua 15 unit untuk lemari pajang yang kedua dengan harga 5.942.500. Cek harga dulu. Total amountnya 205.314.450. Oke, Ctrl R. Ya, oke. Jurnalnya seperti itu. Kita record. Nah, would you like to change text codes? No. Nah, selesai sudah 16 dokumen kita kerjakan. Sekian dulu ya. Untuk PT Jaya Tama transaksinya 16 dokumen dulu. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada tutorial PT Jaya Tama part 4 untuk transaksi dokumen 17 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.